So fans, welcome back di Super Pandit. Ini rasanya super. Super. Balik lagi bersama Jerry Arvino, Abis Sifri juga Rizky Balwel. Raja. Kita, Yes sir. kita bakal review pertandingan antara Inggris menghadapi Swiss yang diakhiri dengan Inggris melaju ke semifinal menghadapi pemenang antara Turki menghadapi Belanda lewat etika adu penalti tadi. Gimana Afif melihat pertandingan yang sangat seru itu? It's coming home. It's coming. Football nggak jadi coming home. Ya kalau dari pertandingan sudah diprediksikan, bukan cuma kayak football antusias, orang-orang juga tahu bakalan nggak seru nih pertandingan. Dan kedua pelatih memang kelihatan banget kayak ngincer penalti, karena kayak lama banget buat merespon tuh, kayak tunggu bobolan dulu gitu. Tapi ya terlepas dari apapun, pergantian Southgate bisa dibilang Lagi-lagi? efektif lah. Ya lagi-lagi bilang efektif, walaupun sekali dua main itu terbukti langsung bisa menghasilkan cetak gol. Cuma ya kalau sampai kapan mau kayak gini gitu, belum tentu Inggris nanti kayak kebobolan duluan, ketinggalan 2 gol, itu agak susah buat Inggris sih menurut gua. Lanjut lagi. Jer, Inggris melakukan sedikit perubahan pakai 3 back kali ini. Apa yang lu lihat dari perbedaan dari skema yang dilakukan oleh Southgate? Ya skema berubah tapi niat menang sama tidak ada. Karena peluangnya juga cuma dikit, itu pun lumayan di-carry sama Bukayo Saka. Dan juga ya kita juga lihat Bellingham masih nggak terlalu menonjol ya. Dan Foden juga terlihat sebenarnya dia ada ruang yang nggak nabrak sama Bellingham, tapi Firmino tetap bingung, nggak ada ini. Kane juga nggak dapat supply. Bahkan ketika tadi sempat diganti ya, sempat ada terakhir-terakhir gitu, dan emang motivasi baru kelihatan setelah kebobolan. Itu nyata banget gitu ya. Sebenarnya Konsa not bad sebagai pengganti Gehi sebenarnya ya. Tapi ya memang ya ini soal posisi nih Trippier gitu. Gua nggak ngerasa ada opsi yang baik sih. Ya, lu setuju Trippier layaknya nggak harus jadi starter, Luke Shaw harus di awal. Harusnya Luke Shaw. Dan lu setuju banget sama Jerry. Karena Southgate akan bilang ke anak-anak asuhnya kayak, kalau lawan nggak bikin gol, kita ngapain bikin gol. Kayak seperti itu gitu loh. Tunggu ada yang ngegolin gawang kita, baru kita golin lagi gawang dia. Menit 75 kebobolan, menit 80 dibalas. Dia bilang sama Bukayo Saka, kamu kan dulu disalah-salahin. Ini Rashford sama Sancho nggak ada nih. Sekarang saatnya kamu penembusan, kamu akan menjadi penentu kemenangan. Kodamnya udah kerasa. Bahkan adu penalti juga dia jadi free kick taker kan. Penalti taker, penalti taker. Dah, lu bayar dah di situ. Dan lagi-lagi seluruh dunia ketipu sama Southgate ya. Ketipu. Dari Saka line up, dari line up Saka taruh left midfielder, akhirnya itu membuat Murad Yakin ketawa ketiwi. Berduaan gitu. Dan akhirnya kita pun juga mendapat sesuatu perbedaan meskipun nggak ada hasilnya, Jer. Iya. Ya, Mialdi ya. Yang katanya kemarin crossing, sekarang mau main di tengah juga bingung. Juga. Mungkin juga sebenarnya Saka ada di kiri, cuma lapangan panas digeser. Mungkin ada di awal laga tadi sempat silau ya. Silau. Iya, nggak bisa kena panas. Bukan crossingnya jelek, emang nggak kelihatan aja. Nah, nanti next mereka bakal menghadapi pemenang antara Turki dan menghadapi Belanda. Kira-kira kalau menghadapi Belanda deh, peluang Inggris gimana? Siapapun lawan Inggris, mereka akan bingung sama Southgate. Akan dibuat kaget ya. Iya, karena final Prancis-Inggris ini udah kebaca. Oh iya, Jer? Kebaca. Inggris? Harapan. Oh iya. Gimana? Anda sama kan? Anda juga. Saya juga Inggris Prancis lah pengennya. Cuman Belanda juga bukan lawan yang mudah gitu. Belanda sama-sama Koeman juga bisa menipu lawan gitu loh. Nggak cuma Southgate gitu. Tapi kalau dari skema head to head, lini antar lini, Inggris, gua anggapnya Belanda yang lolos deh ya. Gimana kalau Belanda lawan Inggris? Mana yang diunggulkan, Pip? Belanda lawan Inggris, kalau Inggris sejauh ini ya ketemu siapapun mainnya memang gak ada perubahan. Kayak udah mengandalkan skill individu pemain aja. Walaupun memang sebenarnya kalau menurut gua agak susah nyampurin pentolan-pentolan di setiap tim gitu kan. Menyatukannya itu agak susah. Tapi kalau ngelihat Belanda kan udah mulai ada sedikit perubahan. Berarti dia kayak punya opsi dan karakternya, wah ada 2 nih. Kalau misalkan kalau misalkan main monoton udah agak boring, udah agak deadlock, ya dia cari main kayak lawan terakhirnya kemarin. Jadi lebih ada variatifnya itu si Belanda menurut gua. Sebagai fans Belanda yang pakai baju Inggris, gimana kalau ketemu Inggris Belanda? Merem. Gue pakai baju wasit nih. Oh, segitu yakin ya? Pakai baju wasit, udah merem aja, siapapun yang lolos gue dukung deh nanti. Karena hati di Belanda. Mata tapi ke Inggris gitu. Bukan Turki, lo bukan Turki aslinya. Enggak dong, Arab kan. Bawa Jer. Oke lah Turki. Jer, kalau Inggris Belanda, Jer? Inggris Belanda, Inggris. Masih Inggris ya? Menurut gua. Karena ini, masuk gini, kayak kita nggak tahu ya, nggak mau ngomong jauh gitu. Gua nggak tahu ini tayang kapan, tapi yang jelas ini Turki main 5 back.
gitu. Nah, kemarin Belanda juga tidak meyakinkan di fase grup, banyaknya lawan Romania. Ya kan, dan ya itu baru satu game. Menurut gue belum ada pembuktian bahwa Belanda akan bisa main kayak gini lagi. Karena bursanya tuh Belanda jadi agak diunggulkan lah. Maksudnya agak-agak menarik gara-gara kan penampilan lawan Romania gitu. Tapi apakah bisa konsisten atau tidak menghadapi Turki yang defense-nya bagus? Austria aja yang ngalahin Belanda, nggak bisa tembus tuh Turki. Gitu. Jadi memang harus ngeliat lawan Turki dulu gitu, yang mana ini akan berjalan ketat gitu. Gue sih masih ngerasa ini 50-50 banget Belanda-Turki ya. Pas ini direkam kan baru lagi digelar pertandingannya. Jadi gue nggak bisa langsung ngomong Belanda karena Turki sangat punya peluang menurut gue. Jadi mungkin lupa, bursa sebenarnya di Turki bukan di Belanda. Itu bursa. Bursa ada nama tempat bursa. Bursa. Distrik di Turki. Nah, kalau Belanda menghadapi Turki, preview singkat. Karena sebentar lagi game akan mulai. Kalau kata Afif, Belanda Turki. Ya udah Belanda. Oh Belanda ya. Makasih Bib. Lu juga. Ini yang kita analisa deh. Jadi gimana Belanda Turki? Tadi bilang 50-50. Iya, 50-50. Peluang Turki untuk lolos gimana? Gimana cara Turki membunuh dalam tanda kutip? Ada ya. Mereka dengan solid, mereka main transisi juga ketika mandek kan gitu. Kalau kata Afif, kalau Koeman bisa kena Koeman. Jadi susah, tapi gue sih gue rasa udah sampai sini aja kayak kejutan-kejutan tim Turki hitam ya gitu. Jadi supaya kita juga mudah lah tim besar seru ya. Buat rating TV juga kan. Dan lebih mudah ngapalin namanya kalau pemain besar gitu. Ya nggak apa-apa, maksudnya kejutan sampai perempat aja. Udah terkejut kita. Gitu. Kemarin kan sempat Maroko, sempat yang gelaran Eropa lalu ada Denmark gitu kan. Gue rasa sekarang udah saatnya, udah lock in-nya 4 Spanyol, Prancis, Inggris, Belanda aja. Lebih ideal lah. Sepakat. Kalau gitu lagi-lagi gue beda. Gue di game menghadapi Belanda, gue udah dukung Turki. Untuk kejutan terus berlanjut. Dan kita juga tetap akan lanjut untuk nemenin kalian nanti di semifinal. Kita bakal bikin super reaction juga. Partai antara Spanyol menghadapi Prancis. Dan juga Inggris menghadapi siapapun pemenang antara Turki menghadapi Belanda. Thank you Jerry, thank you Afif, dan juga thank you Rifki. Kita bakal ketemu di kesempatan selanjutnya. Ini rasanya super. Sampai ketemu di Spanyol, Prancis.